Seru banget sama klarifikasi si cowok ini. Rame banget jadi Akang tahu nggak sih sama Mama? Aduh seru banget lagi rame banget. Ape-ape kalau lagi scroll dia lagi lihat YouTube dia lagi. Padahal tadinya FYP-nya mukanya Akang udah hilang. tadinya mukanya Akang dulu tuh. Ya iyalah si Akang lagi main lagi ini udah nggak ada, mukanya dia udah nggak ada di FYP gue. Kalah nggak ada lagi FYP. Berarti gue harus ada masalah lagi. Ya ampun, jangan ada masalah dong. Ada tamu baru di Spill. Ada Kang Kita angkat gelas dulu dong. Oh iya. Selamat datang di Spill. Kang Sule. Nah tuh, siapakah gerangan laki-laki yang tadi langsung dibahas sama Karen? DJ Panda. Belum selesai urusannya sama Belum Erika. kelar, akhirnya dia membongkar semua tentang Erika. Dari awal. A to the Z di podcastnya Densu. Oh, Rame gitu. banget loh. Oh gitu. Beh, bukan lagi. Kemarin Habis dia ini sempat nonton. ngelaporin juga ke polisi. Siapa Si yang Erikanya. Pandanya. Ke Yang dilaporin. Kan maksudnya tuh Erikanya melaporkan DJ Panda DJ ke Panda polisi ke polisi. karena DJ Panda DJ sempat Panda. dibilang mengancam Betul, Erika. mengancam Erika, Tapi betul. DJ Pandanya kemudian sekarang mengklarifikasi Betul. kenapa dia mengancam Erika ada sebabnya. Because betul. of Iya. titik Because gitu. iya. Aku pengen tahu mungkin ya, ini mumpung jarang-jarang kan kita kedatangan yang bisa mewakili kacamata laki-laki Iya, di Spill Detik. benar. Ada Iya. Kang Sule. Kacamata Ya. laki-laki. Iya dong. Biasanya saya tamu kita kan perempuan semua. Emang. laki-lakinya kalian? Iya kan, tapi kita kacamatanya basi. Kalau kita kemarin membahas gitu ya, DJ Panda ini hebat ya. Kan dia bilang walaupun itu bukan anak saya mau bertanggung jawab. Kita tepuk tangan, hebat banget sebagai laki-laki. Betul. Kang Sule sendiri menanggapi apa yang dilakukan DJ Panda? Ya, kalau gue sih tidak mau menyalahkan siapapun di sini. Yang mau aku salahkan adalah zamannya. Zamannya? Iya. Karena ya zaman sekarang apapun mereka bisa spill tentang masalah pribadi, tentang apa. Mereka bisa menyepil itu. Iya. Dan juga media-media yang memberikan panggung untuk itu. Kalau menurut gua ya. Nah, kan itu hal-hal yang ibaratnya sensitif. Iya. Ya, dan pribadi. Betul, walaupun ibaratnya dia jujur, mengakui dan apapun artinya mereka tuh udah memberikan sesuatu hal yang ibaratnya nggak perlu diungkapkan kalau menurut gua. Privacy gitu ya. Pasti ya. gitu kalau untuk ya. Tapi ada bagusnya juga di zaman sekarang ini. Kenapa? Karena kita tuh bisa tahu sifat masing-masing manusia. Iya. Dari Siapa yang dari suka? sosial medianya Oh iya ya. dong. Iya, Siapa benar, yang benar. selalu curhat, siapa yang selalu apa-apa tuh status tentang kehidupan itu, mengeluh apapun itu. Berarti itu Kita orangnya jadi tahu. seperti itu ya. Oh iya. Tapi bicara soal DJ Panda ya, kan sekarang tuh jadi ada dua kubu. Minggu kemarin kita ngomongin orang-orang Berpihak ke Erika. Iya, menghujat DJ Panda. Iya. Bener kata Kang Surya, sekarang ketahuan DJ Panda kayaknya bertanggung jawab, DJ Panda kayaknya baik. Balik lagi Semua masukannya. menyerang Erika, memihak DJ Panda. Jadi sekarang tuh berbalik. Berbalik. Bener kan apa Iya. kata Kang Sule? Kayaknya orang tuh gampang. Netizen. Jadi seharusnya menurut gua ya, maksudnya seharusnya orang-orang kalau dalam hal itu lu beresin dulu dia. Beresin dulu sampai mana nih tamatnya, kayak seperti lu nonton Baru film. lu komen Iya, ya kan. baru. Iya dong. Iya, Jangan sampai bener. lu belum apa-apa udah disalahin, belum tentu dia tuh salah. Gitu. Bener iya juga, sih. iya. Ini kan beresin dulu. Akhirnya kan ada permintaan maaf, malu dong, udah ngehujat habis-habisan terus ternyata. Iya. Dan itu juga belum tentu juga kan gitu. Iya. Kalau laki-laki tuh nggak mau macem-macem lah sebetulnya. Iya. Cuma dihargai udah cukup. Itu di highlight ya apa yang disampaikan sama Kang Sule tadi. Keinginan laki-laki itu cuma satu, dia hanya ingin dihargai. Lah gue bingung, Erika kenapa komplain? Padahal kan waktu dari dulu ketika baru deket ya memang DJ Panda ya begitu adanya nggak sih? Enggak, Iya. justru malahnya kita tuh baru taunya ternyata Erika itu yang suka duluan sama DJ Panda. Oh ya. Dia duluan yang ngedeketin, jadi pas DJ Panda lagi live, nyawer lah si Erika itu. Dari di mana situ. informasinya harus tepat dulu. Lah, Ada ini videonya, ada videonya ada nih, kita videonya. spill, kita Nah, spill, harus kita ada spill. bukti. Iya. Jadi beneran, jadi di sawer ketika lagi nge-live kan kalau di Tok tuh kan selalu bisa nge-live profesi kita kan, apalagi Iya. kayak dia DJ, Iya. karena DJ gitu. Masuklah Erika ini. Kalau diperagain sawer. lu DJ mencuci piring agak beda tipis. Iya, gue kan gini ya, iya. Oh, tapi memang begitu ya. Kalau orang mau mendeketin orang pas lagi streaming itu awalnya kirim-kirim stiker. Tanyanya sama dia.
Live streamer. 2 minggu lalu kita ngobrol sama Dinar Candy Dinar loh. Candy loh. Dinar Candy cerita Mereka katanya. Iya. Dinar cerita kan seru suka Ya, Dinar game. Dinar sempat dia Lu sawer? enggak, bukan. Kayak gue misalkan nih gue suka nih sama orang ini. Wah, udah gue spam gitu. Habis itu DM. Emang iya gitu. Iya, biasanya gitu. Laga lu pakai nanya. Sawer set, terus kata si yang itu yang spam itu, udah kamu ngapain? Aku kan bisa menghidupi kamu, nggak usah live lagi. Ada, dia sampai menikah dan dia bahagia sampai saat ini. Oh iya. Iya. Oh iya. Dan itu banyak loh. Oh Itu iya. banyak. Iya Aku juga. aku pengen tahu pendapatnya Kang Soleh sama Mama Iis ya. Ini mewakili kacamata orang tua gitu ya. Kan sebetulnya kayak DJ Panda, Erika, DJ Bravi, ya mereka lah gitu ya. Seumur-umur yang masih sangat muda belia lah gitu ya. Gimana sih sebetulnya di era sekarang ini nih orang tua punya kekhawatiran tersendiri terhadap anak-anak muda itu loh. Ada. Ada. Gimana tuh Kang Soleh? Jadi aku tuh menanamkan kepada anak-anak Iya. harus hati-hati dan bijak dalam menggunakan media sosial. Pertama, jangan pernah kepancing sama orang yang ngebully kalian. Terus yang kedua, jangan pernah curhat sekalipun kepada Di sosial media media. sosial. Taruh misalkan, kamu nggak suka sama perilakunya Enjan. Kalau kamu sampai membuat status untuk adik kamu, berarti kamu bukan keluarga aku. Oh wow, itu statement dari Kang Iya, Soleh. boleh dilihat mana anak saya kayak Cukup ini. keras ya. Jadi media sosial itu harus kamu pergunakan untuk mempromokan skill dan kemampuan Iya, kamu. betul. Setuju. Exactly, Setuju. keren Saya banget. Iya, betul. Keren banget Betul. emang. Dan kalau aku ya dengan adanya kejadian-kejadian kayak gini nih, aku bisa bilang sama mereka bahwa ini adalah contoh soal yang tidak patut untuk dicontoh. Iya. Jadi kita jadikan kalau selebriti yang melakukan kesalahan ini, kita juga bisa contohin ke anak-anak gitu bahwa ini loh hal kayak gini. Nih, kalau tidak berpikir panjang. That's why ini adalah contoh yang buruk. That's why kamu harus berjalan yang benar supaya nggak terjadi seperti ini gitu. Nah ini juga yang lagi rame nih baru-baru ini ya di sosial Apalagi media sih? kita dan di media-media televisi itu tentang si ini loh Kimberly sama Edward yang sebenarnya mereka memutuskan untuk jalan damai. Mereka sudah sudah berdiskusi, Udah berdamai, udah oke, sudah ini berdamai. udah deal-dealan lah gitu ya. Mediasinya juga pada akhirnya ya mereka maunya ya udah deh kita baik-baik aja. Nah bahkan Kimberly juga sudah mencabut laporannya. Dan kemarin nih yang rame adalah masalah penggelapan mobil itu loh yang pada akhirnya Edward menghadapinya dan mereka setuju bahwa ya udah deh ini pada akhirnya kita jual aja mobilnya, Edwardnya 60, Kimberly-nya 40. Tapi mamahnya Kimberly dia marah-marah memang di sini. Dia marah-marah, dia bilang, "Wey, gimana sih lo nggak mikirin anak gue?" Cucunya maksudnya, cucunya. Iya dong, lo maksudnya mamanya Anak-anak mereka tuh tinggalnya sama siapa sih? Kimberly. Oke. Sama Kimberly. Nah kita lihat dulu ya, kita spill dulu ini videonya. You know what? Ada satu mungkin pro dan kontra ya. Tapi dari video ini aku nggak tahu dari Mama Is dan Kang Soleh dan Dave ya. Tapi kalau gue melihatnya, gue mengerti bahwa seorang ibu itu pasti punya melindungi anaknya dan gimana namanya juga anak perempuannya ya. Iya sih, Tapi mengerti juga sih. yang gue hebatin dari Edward di sini dia masih menempatkan dirinya untuk menghargai, menghormati Tidak orang tua loh. melawan, ya. Dia tidak melawan dengan perkataan-perkataan yang tadinya kan kita takut ya kalau Iya. lagi nonton. Aduh jangan-jangan Edward bakalan nunjuk, bakalan ngomong yang aneh-aneh. Apalagi laki-laki ya kalau lagi Apalagi emosi laki-laki kadang-kadang, kalau emosi ya. aduh, Tapi di situ gue sih bacot apresiasi gitu. Edward ya. Maksudnya Berarti dia secara- masih menahan emosi itu. Secara psikologis, Edward udah tahu karakternya. Aduh ini beda lagi point. nih cara. Good Good point. point ya. Iya, iya, Beda iya. lagi. Acting ya. Dari side-nya bapak-bapak ya. Iya. Kalau aku sih kalau dari aku perempuan mungkin ada kecewanya ibunya karena anaknya diperlakukan seperti itu, tapi juga bukan hal yang baik melakukan hal seperti itu di depan publik, apalagi ada banyak kamera gitu kan, harusnya ngomongnya apa sih? Tapi mungkin udah emosi Iya, banget. udah emosi Karena banget 1 tahun sih. mereka nggak ketemu. Iya sih ya. Iya, mungkin dia ya. nggak pernah punya kesempatan buat mamahnya Jadi Kimberly itu untuk ngobrol apakah banget. mereka waktu divorce si Edwardnya nggak menyerahkan Kimnya ke ibunya lagi? Ya enggak, Oh. mungkin ya. Tadi kan Kang Ya Soleh kan bilang gini, enggak, orang ya tua enggak. itu kan punya impian terhadap Ya. kehidupan ideal Betul. anak-anaknya. Kayaknya apa yang kita lihat adalah luapan kekecewaan orang tua. Iya, itu luapan kekecewaan orang tuanya Kimberly kalau kita lihat. Makanya nih satu lagi nih,
pengalaman ya buat anak-anak. Kalau mencari suami jangan asal cinta doang. Apalagi perempuan, ya harus tahu gitu bahwa bebet bobot dan maksudnya gini. Kayak kan pemberitaannya kan Edward cuma memberikan 2 juta selama 6 tahun. Kalau namanya suami itu kan di dalam pernikahan kan gitu kan, menafkahi sesuai dengan kemampuan, ya kan Kang? Betul. Berarti kan memang makanya kita perempuan tuh harus tahu bahwa lu tuh memilih suami di kelas yang mana nih. Lu akan mampu nggak menjalani kehidupan dengan hanya segitu? Nah, gitu soalnya loh. dalam ceritanya Kimberly sama Edward ini sebenarnya yang bucin banget di awal tuh adalah Kimberly. Tuh kan, makanya nak, makanya gitu. Tapi kan belum tentu juga. Ini Iya kan berita. tuh. Iya juga. Belum tentu juga. Aduh kalau ada bapak-bapak tuh. Emang orang tua selalu banget ya direndam, nikah bule ya. Ya. Maksudnya kan pasti mereka akan membela Iya, iya, bela iya, dirinya. iya. Tapi Iya, kalau iya, misalkan melihat yang tadi, video yang tadi, Iya. gua ini ya gak ngomongin orang. Iya. Gua sebagai orang tua, misalkan Putri nih, ini pernah kejadian Putri pacaran sama Anu. Gua tuh udah tahu karakter laki-laki itu tuh nggak bener. Gua tidak pernah ikut campur dan kamu jangan pacaran sama dia. Oh gitu Kak. Enggak. Kamu Jadi jangan pacaran gimana sama caranya? dia. Lalu gimana Loh, caranya? kamu nyaman sama dia teh. Untuk saat ini nyaman, oke, nggak apa-apa. Kamu yang melakukan ya, kamu rasakan, kamu lakukan. Tapi kalau nanti ada apa-apa ya, kamu jangan nyalahin siapa-siapa. Kamu sendiri. Gitu loh. Jadi gua tidak, kamu jangan, enggak. Sok, Biar jalanin dia aja dulu. berpikir Nah, sendiri ya. Kejadian kan, nangis dia kan gue tinggal, ya kan, udah ngerasain kok. Makanya hati-hati Iya, dalam benar, melangkah iya. gitu. Dan gue tidak pernah ikut campur urusan anak, apalagi sekarang makan sampai diem udah ada Iki ya, Iki yang penting lu sebagai laki-laki tanggung jawab sama istri, lu mau ada masalah apapun jangan pernah libatkan gue, Betul. Iya. beresin sendiri. Gitu. Pengen tahu ini dong, sekarang kan juga ramai banget tuh ya diskusi dengan apa yang terjadi sama public figure kita ini gitu ya. Cowok-cowok tuh gini, cuma pakai celana pendek doang, dilecehkan sama perempuannya. Pasangannya. Uangnya lebih, kasarnya tuh Uangnya lebih dikit. Iya, laki-laki tuh kayaknya tuh Penghasilannya lebih- mentalnya iya. digempur gitu oleh perempuan-perempuan yang alfa sama banyak duit gitu. Aku pengen tahu aja kan dua-duanya punya anak laki-laki loh gitu. Iya. Apa sih gemblengan yang kalian kasih sama anak-anak supaya lo tuh jadi laki-laki harus tetap punya martabat, harus jadi ini, harus jadi itu. Gimana? Lalu gimana Om? Oh, kalau gua sama Iki gini, lu udah tahu kan, bini lu udah punya penghasilan. Jangan permasalahkan itu. Yang jelas, lu bertanggung jawab sama anak dan istri. Gak boleh mentang-mentang istri punya penghasilan, lu cuma-cuma, ya kan lu juga punya penghasilan. Jangan. Kamu tanggung jawab sama anak dan istri. Sama, Gitu. sama. Aku sama Devano ngetritnya gitu. Jadi yang bertanggung jawab yang harus punya itu kamu. Jadi kalau Devano aku lebih bebas. Dia mau memilih siapapun yang penting bibit bebotnya benar. Ya kan yang penting dia agamanya benar. Karena aku sekali lagi kalau namanya mau calon istri itu dia harus, karena dia nanti one day akan mendidik anak-anak mereka ya Iya. kan. Jadi istri itu harus agamanya harus bagus Iya. lah gitu. Ya artinya kalau misalkan Iki tidak bertanggung jawab atau misalkan ya udah kamu kan punya uang gitu kan, ya udah pakai dulu. Jangan, saya bilang. Kenapa Ki? Kalau kamu sudah niat menikah dengan dia berdua sampai akhir, Harus tanggung jawab, harus hati-hati. Kalau kamu tidak tanggung jawab, masa tua kamu tidak ada yang ngurus. Benar. Yang gue bingung adalah kenapa kok Kang Sule itu komedian apa motivator sih? Bukan. Karena maksudnya bener-bener Pengalaman hidupnya banyak. Banyak pengalaman. Hidupnya banyak. Pengalamannya sendiri ternyata. Bicara mengenai guru yang paling benar adalah pengalaman, mungkin Bidi sama Item juga akan mendapatkan pelajaran paling berharga dalam hidup mereka dari fase ini di dalam kehidupan mereka. Ini kembali kita akan membahas mengenai kisah kehidupan pasangan yang banyak menyita perhatian ini ya. Apalagi sih Bidi dia? sama Item. Mama Is nggak ngikutin apa beritanya? Enggak, kenapa dia Tadinya enggak? kan mereka pasangan paling bucin di sosial media. Tapi ternyata lakinya itu yang tadinya romantis banget, maksudnya di sosial media romantis, ternyata dia selingkuh sampai 10 kali. Ini gue baru setuju nih. Ini yang disebut parasit nih kalau kayak gini. Belum tentu juga. Aduh. Kita nggak tahu. Such a wise Tunggu man. endingnya. Karena selingkuh tuh ada dua. Apa? Yang pertama itu karena memang dia tidak mendapatkan sesuatu hal dari pasangan. Yang kedua habit. Kan gitu. Tapi kalau sampai 10 mah ya habit lah. Iya kan? Berarti sekali lagi nih cewek-cewek kalau nyari pasangan dilihat lagi. Nih spill videonya nih. Balik lagi bahwa
kalau lagi pacaran aja udah selingkuh, apalagi nanti menikah. Iya. Karena menikah tuh banyak banget problemnya, Ma, Dev. tapi katanya temen-temen cewek-cewek gue, katanya cewek-cewek juga paling seneng dapat cowok yang challenging gitu. Bad boy gitu. Bad boy gitu. Ya kalau hidup lu mah susah, ambil deh. Kalau gue Ada nggak mau banyak susah. tahu cewek-cewek zaman sekarang juga seneng kalau bad boy kan, wih ini challenge banget nih Nah, buat gue. kalau memang gitu. perempuan yang suka dengan bad boy, ya jangan terus Ngeluh. akhirnya komplain. Iya, ke jangan lu ngeluh. Kalau akhirnya emang lu mendapatkan banyak tantangan dalam kehidupan Emberan, lu. lu challenge deh diri lu hadapin. Iya kan kasarnya you buy peanut you get monkey gitu. Betulan. Ya lu pacaran sama orang yang selingkuh ya mungkin besok-besok dia juga akan nyelingkuhin lu ambil resikonya ya nggak sih? Ya emang Benar, ciri-ciri cowok parasit tuh kayak apa? Well, ini kalau kita mau diskusi bareng ya. Kalau buat aku mungkin cowok parasit itu yang tidak berani jujur dengan apa yang dia inginkan dalam hidup. Buat gue itu adalah cowok parasit. Dan berlaku buat laki-laki sebetulnya. Itu cowok parasit. Iya, buat laki-laki, kalau perempuan nggak ada yang parasit. Iya. Karena perempuan Kalau kan- perempuan kan memang harus dihidupi ya. Burasit. Kalau gue nggak tahu dapat lu. Baru. Lagi mau. Tapi sebenarnya tahu nggak sih gini ya, parasit atau enggak, tergantung kitanya perempuan mau menerima sebagaimana perempuan laki-laki suami kita. Jangan juga materi itu jadi acuan untuk supaya kita seimbang, supaya itulah. enggak juga. Kalau kita udah tahu nih menikah sama orang yang let's say gajinya memang segitu. Kita umpamanya berlebih ya udah sih nerima aja gitu loh. Itu Tapi yang akan mungkin- membuat kita tuh langgeng. Kayak gue nih langgeng alhamdulillah karena kita nggak pernah ngomongin duit. Once kalau umpamanya laki gue nanya, "Mah, uang yang gini-gini," aku selalu bilang, "Jangan ngomongin uang." Nanti karena akhirnya akan jadi omong-omongan nih. Penghasilan gue segini, lu kan cuman segini. Ini nggak ada. Aku bilang nanti sensitif dan akan menyakitkan.